Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita. Pada kesempatan sore hari ini kita dapat dipertemukan lagi untuk melanjutkan kajian kita membaca kitab Jawahirul Quran karya Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, atau kita kenal dengan nama Imam Ghazali. Pembahasan kita yang terakhir kita baca adalah tentang keagungan, keistimewaan dan kemuliaan surat Al-Fatihah. Dan bagaimana kita sebutkan bahwasanya dalam Al-Quran, walaupun semuanya sama-sama firman Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya sama-sama kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala melebihkan satu di antara yang lainnya dengan keistimewaan khusus. Seperti Allah mengistimewakan surat Al-Fatihah dibanding surat-surat yang lainnya. Allah juga mengistimewakan surat Yasin dibanding surat-surat yang lainnya. Allah mengistimewakan surat Al-Ikhlas dibanding surat-surat yang lainnya. Dan Allah mengistimewakan ayat, yaitu ayat kursi dibanding ayat-ayat yang lainnya, dan lain sebagainya banyak. Dan masalah memuliakan atau mengutamakan suatu hal dibanding yang lainnya, ini adalah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melebihkan Al-Quran dibanding dengan kalam yang lainnya, dibanding dengan kitab-kitab Nabi yang lainnya, itu adalah hak Allah. Allah melebihkan suatu tempat dibanding tempat yang lainnya. Allah lebihkan Haramain Makkah dan Madinah dibanding dengan tempat-tempat yang lain. Kemudian Allah lebihkan juga bulan Ramadan dibanding bulan-bulan yang lainnya. Allah lebihkan Nabi Muhammad SAW dibanding nabi-nabi yang lainnya. Itu adalah hak Allah. Semua ciptaan Allah, semua adalah Rasulullah, semua bumi adalah bumi Allah, semua kitab adalah kitab Allah, ya, kitab-kitab suci. Tapi Allah melebihkan satu dengan yang lainnya. Itu adalah hak Allah dan memiliki hikmah-hikmah tertentu. Nah, kita kemarin mengatakan bahwasanya banyak hadis menyebutkan bagaimana Allah melebihkan satu ayat dibanding ayat yang lain, atau satu surat dibanding surat yang lainnya. Di antara hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan atau kemuliaan suatu ayat atau surat Al-Quran dibanding surat yang lainnya adalah apa yang ada dalam dalam hadis yang mengatakan Fatihatul Kitab afdalul Quran. Fatihah kitab adalah, artinya surat Al-Fatihah adalah sebaik-baik bagian dari Al-Quran. Kemudian Imam Ghazali menyebutkan fi asraril Fatihah wa bayanu jumlatin min hikamillahi fi khalqihi, tentang rahasia kenapa Al-Fatihah itu Allah jadikan sebagai surat terbaik di antara surat-surat yang lainnya. Imam Ghazali menyebutkan ada beberapa hikmah. Nah, yang terakhir kita sebutkan juga bagaimana Allah mengatakan dalam ayat yang ketiga Ar-Rahmanir Rahim. Setelah Allah menyebutkan dalam Bismillah juga kata Ar-Rahmanir Rahim. Kenapa disebutkan dua kali? Berarti ini ada pengulangan dong. Kalau pengulangan berarti sesuatu itu tidak ada manfaatnya tersebut dua kali. Gitu. Tapi Imam Ghazali ingin menyebutkan bahwasanya pengulangan kata atau kalimat dalam Al-Quran tidak lepas dari suatu faidah atau manfaat atau hikmah. Di antara hikmahnya penyebutan Ar-Rahmanir Rahim, ya, setelah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Beda dengan penyebutan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Bismillahirrahmanirrahim itu di awal. Tapi kenapa Allah menyebutkan Ar-Rahmanir Rahim setelah Rabbil Alamin? Allah seakan ingin menunjukkan bahwasanya dalam mengatur alam raya ini, dalam mengatur alam semesta ini, dalam menciptakan alam semesta ini,
dalam mengendalikan alam semesta ini Allah menggunakan sifatnya Rahman dan Rahim. Ada kasih sayang yang Allah berikan dalam mengatur alam semesta, sehingga semua makhluk Allah berikan potensi, Allah berikan organ tubuh yang bisa dengan itu bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Artinya kita sebagai makhluk memiliki kebutuhan-kebutuhan masing-masing. Dengan itu kita bisa survive, kita bisa hidup, kita bisa memenuhi hajat-hajat keinginan kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala dengan Rahman Rahimnya itu menciptakan dan mengendalikan, mengatur kita dengan memberikan potensi, kemampuan dan juga organ tubuh yang dengan itu terpenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Imam Ghazali memberikan contoh, diantaranya adalah lalat, ya. Kemudian ada juga nyamuk. Nyamuk, bagaimana nyamuk itu Allah berikan belalai seperti jarum, gitu ya. Yang dengan itu dia bisa menusuk kulit kita, kemudian dengan itu dia bisa menghisap darah kita. Kemudian untuk melarikan diri, ya kan, Allah memberikan dia sayap, sehingga ketika seumpamanya merasa bahwasanya dia terancam, dia bisa terbang. Kemudian juga dengan dzubab, lalat. Lalat ini matanya dia besar dan tidak memiliki kelopak, tidak memiliki kulit untuk menutup matanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan organ lain, 2 tangan, yang dengan itu dia bisa membersihkan matanya. Jadi di samping ada 4 kaki, lalat juga memiliki 2 tangan yang dengan itu dia bisa membersihkan matanya tanpa kelopak. Kalau kita membersihkan mata kita dengan kelopak kita ini, ya kan? Jadi ketika kita berkedip, maka kemudian keluar air mata, dengan air mata itu membersihkan debu-debu atau hal-hal yang masuk ke mata kita. Lalat itu tidak memiliki itu. Nah, tetapi bagaimana dia membersihkan matanya? Padahal matanya sedemikian besar. Allah Subhanahu wa taala titipkan dengan alat yang lain, yaitu tangan tadi untuk membersihkan mata dia. Dan lain sebagainya. Kemudian ada juga ankabut, yaitu laba-laba, di mana Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan laba-laba ini, dia memiliki air liur yang air liur itu sangat lengket. Dengan itulah dia bisa memakan makanannya, yang makanannya itu adalah lalat yang terbang, lalat terbang. Sementara laba-laba ini tidak bisa terbang, hanya merayap. Bagaimana dia bisa makan makanan yang terbang itu? Allah berikan jaring laba-laba itu, ya. Jadi itu seperti air liur yang dia keluarkan. Ketika dikeluarkan itu, dia kalau mengenai sesuatu sudah pasti lengket. Nah, laba-laba ini kemudian dia meletakkan air liurnya itu ke suatu dinding. Nah, dengan itu dia loncat untuk mengambil makanannya tadi, lalatnya. Kemudian dengan itu dia makan. Dan dia tidak jatuh, nah, karena dia masih terikat dengan jaringnya tadi itu. Nah, itu adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada makhluk-makhluk itu yang sedemikian kecil. Nah, yang keempat yang Imam Ghazali sebutkan di sini, kasih contoh adalah wanzur ilan nahl. Nah, ini yang belum kita singgung, ya. Kalau kemarin sudah kita singgung tentang nyamuk, kemudian lalat, kemudian juga jaring laba-laba. Bagaimana Allah memberikan keistimewaan kepada makhluk-makhluk itu, sehingga dengan itulah mereka bisa memenuhi hajat-hajat kebutuhan mereka. Nah, yang keempat ini ada nahl. Nahl artinya lebah. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wanzur ilan nahli wa ajaibiha. Lihatlah kepada lebah dan keajaiban-keajaiban yang ada pada lebah. Allati la tuhsa, yang tidak bisa dihitung, artinya tidak bisa diliputi semua. Nah, yang ketahuan oleh manusia hanya sebagian kecil dari keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan kepada lebah. Nah, di antara yang bisa diketahui dan disampaikan oleh Imam Ghazali di sini, fi jam'i syahdi wasyam'i. Bagaimana bisa mengumpulkan antara madu yang dalam sarangnya itu dengan syam'. Syam' itu ya sarang lebah itu, ya. Yang dia bahannya seperti bahan lilin gitu. Jadi bagaimana dia mampu mengumpulkan madu yang belum diperas, yang masih di sarangnya, itu disebut syahd. Ya. Bagaimana bisa sedemikian rupa gitu terkumpul antara madunya tadi dengan sarangnya yang seperti lilin. Wa nunabbihuka ala handasatiha fi bina'i baitiha.
Kami akan menunjukkan kepadamu bagaimana rancangan yang sedemikian indah, agung, ya, yang Allah berikan kepada lebah ini dalam membangun rumah dan sarangnya tadi. Fa innaha tabni ala syaklil musaddas. Sesungguhnya fa innaha tubna ala syaklil musaddas. Sesungguhnya rumah laba-laba itu, rumah lebah itu, dia kalau kita lihat, ya, bentuknya itu segi 6. Ya, dia tidak bulat tapi tidak kotak, dia segi 6. Gitu. Lubang lubang sarang laba-laba, lubang sarang lebah itu kalau kita lihat itu kan dia 1/6, segi 6, ya kan? Jadi ada 6 sisi itu. Nah, kaila yadhiqul makan ala rufaqaiha. Kenapa kok segi 6 begitu? Kenapa tidak bulat-bulat atau kotak-kotak? Imam Ghazali mencoba untuk mencari tahu. Kenapa kok Allah, ya, memberikan insting kepada lebah itu membuat lubang rumahnya itu berbentuk segi 6. Ya. Kaila yadhiqul makanu ala rufaqaiha, supaya tempatnya itu tidak berdesakan dengan kawan-kawan yang lainnya. Artinya supaya muat lebih banyak. Karena lebah ini banyak memang. Nah, supaya rumah itu muat banyak, maka dia membentuknya dengan segi 6. Li'annaha tasdahimu fi mawdi'in wahidin ala kathratiha, karena banyak betul. Walau banatil buyuta mustadiratan labaqiya kharijal mustadirati furajun dha'i'atun. Ya, kalau seumpamanya dia dibangun dalam bentuk bulat, maka nanti bulat dan bulat itu nanti akan meninggalkan celah gitu. Kalau kita bikin bulat, kemudian bulat sampingnya, bulat bawahnya, itu ada celah yang kosong yang nggak bisa dipakai, mubadzir gitu. Padahal dia butuh banyak tempat untuk orang-orang lebah-lebahnya ini sangat banyak, sehingga butuh memanfaatkan arsitek yang bagus gitu. Jadi arsitekturnya ini harus bagus supaya lebih muat banyak. Nah, mereka kalau segi 6 itu semuanya kena, ya. Jadi nanti yang sampingnya bisa bikin lagi segi 6, yang sampingnya bisa lebih. Jadi tidak ada celah yang tersisa yang kosong. Tapi kalau kita bikin lubang bulat, sampingnya bulat, bawahnya bulat, atasnya bulat, itu nanti akan tersisa. Jadi ada antara 4 bulatan, nanti akan ada celahnya kosong tengah itu yang nggak terpakai. Tapi kalau kita bikin segi 6, maka dia akan terisi semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bikin. Ya, samping 2. Nah, yang atasnya bisa diisi. Atasnya menyisakan seperti segitiga ke bawah itu nanti akan diisi dengan atasnya dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita bikin seperti itu, dia nggak ada celah yang kosong. Coba nanti antum pakai, ya, antum gambar saja. Segi 6 itu. Dia tidak ada celah yang kosong. Tapi kalau kita bikin bulat, ya, kita kumpulkan, itu ada banyak celah yang kosong. Ya, kata Imam Ghazali, Allah memberikan insting kepada lebah ini untuk bikin lubang rumahnya itu segi 6, karena mereka butuh banyak tempat. Karena lebah ini banyak, gitu. Sehingga tidak ada space yang mubadzir, yang kosong. Ya, gitu ya. Jadi ini bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan insting kepada lebah ini untuk membuat rumahnya sampai sedemikian rupa, ya. Walau banatil buyut, kemudian mungkin kita berpikir, oke lah, kalau seumpamanya dia dibuat bulat, maka dia akan memiliki space yang tidak terpakai. Kalau kenapa lebah itu tidak bikin kotak-kotak saja? Kalau kotak-kotaknya segi 4 gitu, ya, atau segi 6 atau segi 4. Itu kan akan terpenuhi semua. Jadi nggak ada space yang kosong, sehingga semua bisa terpakai space-nya. Nah, Imam Ghazali ingin menyebutkan lagi, walau banatil buyuta mustadiratan labaqiya kharijal mustadirati furajun dha'i'ah fa inna ad-dawa'ira la turasu wa kadzalika sairul ashkal wa ammal murabba'at faturas walakin syaklun nahli yamilu ila al-istidarah fayabqa dakhilal baiti zawaya dha'i'ah. Kenapa enggak 1/4 saja, segi 4?
Kalau segi empat memang dari luarnya ini dia tidak ada sisa space lagi, semuanya akan taros, akan saling melekat, nggak ada seperti bulat-bulat tadi ya. Kalau bulat-bulat dia menimbulkan ada space yang kosong yang tidak bisa terpakai. Tapi kalau segi empat maka dia terpakai semua. Tetapi bentuk lebah itu dia agak bulat, badannya itu, badan lebah itu agak bulat. Maka kalau seumpamanya rumahnya itu segi empat, kemudian yang bulat itu masuk ke segi empat, maka ada celah yang kosong dalam rumah segi empatnya itu. Ya kan, segi empat kotak nih kan. Kemudian bulat tubuh lebah ini kan bulat, dia masuk. Maka ada kosong empat, sisi kanan, sisi kiri, sisi bawah, sisi atas. Antum bikin kotak segi empat, kemudian antum masukkan benda yang bulat, maka dia akan tersisa antara sisi-sisinya ini ada kosong yang tidak terpakai. Kata Imam Ghazali, kalau seumpamanya rumah lebah itu dia segi empat, sementara badan lebah itu dia bulat, maka ketika lebah itu masuk, sisi kanan, kiri, atas, bawah, ujung-ujungnya itu akan tidak terpakai, gitu, nggak terpakai, dha'i'ah, ya. Fatabqa dakhilal baiti zawaya dha'i'ah, fayabqa dakhilul baiti zawaya dha'i'ah. Maka di dalam rumah tadi akan ada space yang hilang, yang tidak terpakai, sia-sia juga begitu. Kama yabqa fil mustadiri kharijal baiti furujun dha'i'ah, sebagaimana kalau semuanya rumahnya tadi dia bulat, maka ada space di luar rumah. Seperti ini space ini, sepertiganya ini kan, segitiganya ini kan hilang. Jadi kalau bulat-bulat kita buat bulat-bulat seperti ini, kita tempel, maka ada ini ya. Ini dengan ini kan. Ini kosong. Nah, di luarnya. Tapi kalau dia segi empat, kemudian dimasukkan lubang yang itu bulat, maka space yang tidak terpakai itu di dalam rumahnya. Artinya ada space atau area yang tidak terpakai, yang terbuang, kata Imam Ghazali. Ya. Maka beliau mengatakan, fala syakla minal ashkali yaqrubu minal mustadiri fit tarasi ghairal musaddas. Maka tidak ada bentuk yang lebih sempurna untuk tubuh untuk tubuh lebah tadi kecuali bentuk segi enam, kecuali bentuk segi enam, karena segi enam itu dia lebih dekat dengan badan yang bulat tadi, ya, lebih dekat dengan badan yang bulat. Kemudian dia juga tidak menghilangkan space di luar rumahnya tadi, ya. Jadi fala syakla minal ashkali yakrubu minal mustadiri fi tarasi ghairul musaddas, ya. Karena kalau semuanya bulat betul, maka tadi ada space di luar bulatnya itu yang hilang. Kalau dia kotak, maka ada space di dalam rumahnya itu yang hilang, yang nggak terpakai, yang sia-sia. Maka yang lebih mendekati ya untuk kebutuhan lebah yang dia badannya bulat, tapi juga biar rumahnya itu tetap tersusun dengan baik tanpa menimbulkan celah yang sia-sia, maka dia menggunakan segi enam begitu. Nah, ini siapa yang memberikan inspirasi, memberikan insting, memberikan ilham kepada binatang-binatang itu untuk bikin seperti itu? Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayang Allah. Wa dzalika yu'rafu bil burhanil handasi. Hal itu bisa diketahui dengan bukti arsitektur. Artinya orang-orang arsitek paham insyaallah masalah ini. Fanzur kaifa hadahu Allahu khasiyata hadzal syakl wa hadza unmudaj min ajaibi sun'illahi wa lutfihi wa rahmatihi bi khalqihi. Siapa yang memberi inspirasi itu? Lihatlah bagaimana Allah memberikan inspirasi, memberikan ilham ya kepada lebah untuk membuat seperti itu. Siapa yang memberi itu kalau bukan Allah? Ini menunjukkan bagaimana kasih sayangnya Allah kepada makhluk ketika Allah menjadi Rabb, menciptakan, mengendalikan, memelihara. Fa'innal adna bayyinatun 'alal a'la. Yang kecil itu menjadi bukti bagi yang besar. Artinya kalau benda-benda atau makhluk-makhluk yang sedemikian kecil Allah perhatikan,
dengan sifat Rahman dan Rahimnya. Allah berikan mereka insting, ilham, kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian Allah berikan organ tubuh yang mampu menopang keberlangsungan hidupnya. Apalagi makhluk-makhluk yang lebih besar seperti kita manusia, begitu. Masalah yang kecil seperti itu saja Allah perhatikan. Wa hadhil gharaib la yumkin an tustaqsa fi a'marin tawilah. Keajaiban-keajaiban yang ada pada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sifat Rahman Rahim Allah yang Allah letakkan dalam penciptaan dan pengaturan alam semesta ini tidak akan bisa diliputi oleh manusia walaupun dalam usia yang panjang. A'ni man kashafa lil adamiyyin minha wa annahu la yasirun bil idhafati ila ma la yankashifu. Yang tampak, yang terlihat oleh manusia, yang ditemukan oleh manusia dalam masalah ini hanyalah sedikit sekali dari yang tidak ditemukan atau belum ditemukan oleh manusia. Ada banyak keajaiban lagi yang Allah titipkan dalam makhluk-makhluk Allah itu dengan sifat Rahman dan Rahimnya itu yang tidak terungkap oleh manusia, yang terungkap hanya kecil, sebagian kecil saja, kata Imam Ghazali, ya. Ila ma la yankashifu wasta'thara huwa wal malaikatu bi ilmihi, yang hanya Allah dan malaikat-malaikat Allah yang tahu tentang keajaiban-keajaiban itu. Wa rubbama tajidu talwihatin min hadzal jinsi fi kitabis syukri wa kitabil mahabbah. Mungkin kalau kamu ingin tahu lebih banyak, kamu bisa mendapatkan secara tersirat, ya, artinya tidak secara jelas dalam kitab Asy-Syukri wal Mahabbah, dalam kitab tentang syukur dan mahabbah dalam kitab Ihya Ulumuddin. Fatlubhu in kunta lahu ahlan, maka carilah kalau kamu mau, kalau kamu bisa. Wa illa faghudd basaraka an athari rahmatillah. Kalau semuanya kamu tidak mampu mencari, maka sudah tutup matamu dari bekas-bekas jejak-jejak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wala tanzur ilaiha wala tasrah fi maidani ma'rifati sun'i wala tatafarraj fihi. Jangan, tidak usah dilihat. Kalau kamu tidak mampu untuk menemukan hal-hal itu, maka sudah tidak perlu memaksakan diri untuk mencari. Kata Imam Ghazali. Washtagil bi asy'aril mutanabbi. Berarti kamu cocoknya tuh sibuk dengan syair-syair mutanabbi. Gharaibin nahwi li Sibawayh, tentang ilmu nahwu dalam kitab Sibawayh. Wa furu' Ibn al-Haddad fi nawadirit talaq, tentang ilmu talak, ya. Wahiyadul mujadalati fil kalam, trik-trik bagaimana berdebat dalam ilmu kalam. Fadzalika al-yaqubika, itu lebih cocok bagimu. Kata Imam Ghazali, kalau kamu tidak mampu menemukan keajaiban-keajaiban yang Allah titipkan dalam penciptaan makhluk, dalam pengaturan makhluk, dalam pemilihan makhluk, maka ya sudah, berarti kamu tidak cocok gitu. Cocoknya kamu apa ya? Sudah belajar syair-syair saja, belajar nahwu saja, belajar tolak dan lain sebagainya, itu lebih cocok. Nanti nggak cocok kamu diajak untuk berpikir lebih dalam begitu ya. Ya, ini sindiran Imam Ghazali saja, bukan berarti ilmu nahwu itu tidak penting, ya kan, ilmu syair semuanya ilmu penting. Tetapi Imam Ghazali nyindir, kalau kamu diajak untuk berpikir tentang itu tidak kuat pikiranmu, berarti ya sudah, kamu cocoknya berbicara masalah-masalah yang lain. Fa inna qimataka ala qadari himmatika, sesungguhnya nilai dirimu adalah seukuran dengan himmahmu, dengan keinginan cita-citamu, dengan azammu. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu an yughwiyakum. Dan tidak akan bermanfaat nasihatku kalau kamu tidak mau menerima nasihat. Kalau Allah ingin menyesatkan kamu, maka tidak bermanfaat lagi nasihat-nasihat yang akan disampaikan oleh penyampai nasihat. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Kalau Allah ingin membuka rahmatnya kepada seseorang, membuka rahmat kasih sayangnya, artinya kalau Allah mau membukakan pintu pengetahuan tentang hal ini kepada seseorang, tidak ada yang bisa mencegah. Tapi kalau Allah hendak ingin memberikan itu kepada seorang, ya sudah, nggak ada orang yang bisa memberi lagi. Wal narji ilal gharb wal maqsud at-tanbih ala an unmudhajin min rahmatin fi khalqillahi ta'ala. Nah, semua yang disampaikan oleh Imam Ghazali itu tidak lain adalah contoh saja tentang bagaimana dalam penciptaan alam semesta, dalam pemeliharaan alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala menitipkan sifat Rahman Rahimnya dalam mengendalikan makhluk. Lanjutan ayat yang selanjutnya, wa thaniha ta'alluquha biqaulihi maliki yaumiddin. Kata Ar-Rahman Ar-Rahim yang Allah sebutkan dalam ayat ini
setelah menyebutkan Rabbil Alamin untuk menunjukkan bahwasanya dalam masalah penciptaan dan pemeliharaan alam semesta Allah mengikutkan sifat Rahman Rahimnya. Nah, kemudian setelah itu disebutkan Maliki Yaumiddin, itu adalah Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwasannya dalam masalah akhirat nanti Allah juga menggunakan sifat Rahman Rahimnya. Fayushiru ila rahmah fil ma'adi yaumal jazaa' indal in'am bil mulkil mu'abbad fi muqabalati kalimatin wa ibadatin wa syarhu dzalika yatul. Untuk menunjukkan bahwasanya rahmat dan Rahman dan Rahim Allah, sifat kasih sayang Allah itu juga Allah berikan nanti di akhirat. Ketika Allah memberikan pahala dengan memberikan kerajaan, dengan memberikan kenikmatan yang abadi di surga bagi orang-orang yang mengucapkan kalimat tauhid fi muqabalati kalimatin wa ibadatin. Ketika seorang mengucapkan tauhid dengan ibadah itu Allah kasih pahala, Allah kasih kenikmatan yang abadi. Nah, itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal maksud annahu la mukarrara fil Quran. Nah, yang ingin dituju oleh Imam Ghazali dalam penyebutan ini adalah bahwasannya tidak ada pengulangan kata dalam Al-Quran tanpa suatu faidah, tanpa suatu maksud. Fa in ra'aita syai'an mukarraran min haitsu dhahir fanzur ila sawabiqihi wa lawahiqihi. Kalau kamu menemukan suatu kalimat atau kata yang terulang dalam Al-Quran, lihat sebelum dan setelahnya. Seperti ini ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Al-Ghazali mengkaji keterkaitan antara Rabbil Alamin dengan Maliki Yaumiddin. Liyang kashifa laka mazidul faidati fi i'adatihi, supaya kamu bisa terbuka olehmu ya, pengetahuan tentang tambahan faidah, tambahan pengetahuan kenapa ayat atau kalimat itu diulang. Itu ya, yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Jadi tidak ada pengulangan dalam Al-Quran. Sesuatu yang terulang secara zahir, kita perlu pengkajian yang lebih mendalam. Ya, salah satu caranya dengan melihat keterkaitan antara ayat ini dengan ayat sebelumnya atau ayat ini dengan ayat yang lainnya. Dari situ kita akan menemukan bahwasanya ayat ini penyebutannya walaupun disebutkan ya di beberapa tempat yang lain ternyata tidak sama kok. Ada faidah yang lain. Ya, ada pelajaran yang lain atau makna yang lain yang Allah sisipkan dalam ayat itu yang seakan-akan terulang gitu. Wa amma qauluhu maliki yaumiddin, sementara firman Allah Subhanahu wa taala maliki yaumiddin fa isyaratun ilal akhirati fil ma'ad. Ayat ini adalah isyarat tentang adanya kehidupan akhirat ketika nanti kita dikembalikan kepada Allah. Wa huwa ahadul aqsami minal usul, dan itu adalah di antara satu bagian dari bagian-bagian dalam masalah pokok dalam ilmu Al-Quran. Ma'al isyarati ila ma'nal malaki wal maliki wa dzalika min sifatil jalal. Kemudian juga perbedaan antara malak dengan malik, yang semua itu adalah sifat yang masuk bagian sifatul jalal. Ada sifatul jalal, ada sifatul kamal. Ada sifat-sifat Allah, sifat-sifat Allah ini ya. Ada sifat yang identik dengan keagungan. Ya. Kemudian ada sifat-sifat yang identik dengan keindahan. Ada sifat-sifat yang identik dengan kesempurnaan. Nah ini sifatul jalal, sifatul jamal, kemudian ada sifatul kamal. Ya. Jadi sifatnya seperti sifatul jalal ini ya seperti itu ya. Al-Malik, Al-Qahhar, Al-Aziz, Al-Jabbar, kan ya? Al-Mutakabbir, ya kan? Al-Muntaqim. Nah, ini sifat yang keagungan Allah. Jadi Allah itu Maha Agung, Maha Perkasa. Nah, ada sifat yang identik dengan Jamal. Seperti apa? Allah Jamil, Latif, ya kan? Rahim. Ya. Kemudian apa yang lainnya? Banyak, ya. Kemudian ada sifatul kamal, sifat yang sempurna, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti Al-Khaliq, Al-Bari, ya kan? Dan lain sebagainya. Jadi ada sifat-sifat identiknya ke situ. Nah, ini kalau Al-Malik atau Al-Malik, antara mulk dan milk, ya kan? Tentang kekuasaan kerajaan Allah, itu masuk sifat
Al-Jalal, keagungan Allah. Maksudnya Allah lah yang menguasai. Wa qauluhu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian firman Allah, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Yashtamilu ala ruknaini 'azimaini. Ini memuat dua hal yang sangat agung, sangat besar. Ahaduhuma al-ibadatu ma'al ikhlas. Yang pertama ibadah dengan ikhlas. Bil idhafati ilaihi khassah. Dengan hanya menunjukkan ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Wa dzalika huwa ruhus siratil mustaqim. Itu adalah ruh dari sirat mustaqim. Jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala itu intinya, ruhnya adalah ikhlas. Kama ta'rifuhu fi kitab as-sidqi wal ikhlas wa kitab dhammil jahi war riya min kitab al-ihya. Imam Ghazali menyampaikan juga masalah ini dalam kitab as-sidqi wal ikhlas, tetap tentang kejujuran dan keikhlasan, kemudian celaan kepada orang-orang yang mengagung-agungkan jah, wibawa, pangkat, posisi, waria, dan orang yang ria. Nah, artinya bagian yang pertama dari firman Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini ingin mengungkap makna ikhlas. Wa tsani i'tiqadu annahu la yastahiqqul ibadah siwa. Yang kedua, mengungkap tentang keyakinan bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa lubabu aqidatit tauhid, dan itu adalah inti dari akidah tauhid. Wa dzalika bitabarri minal hauli wal quwwah wa ma'rifati anna Allaha munfaridun bil af'ali kulliha. Ya, yaitu dengan melepaskan kekuatan dan daya upaya kita. Artinya kita tidak memiliki daya upaya kekuatan, dan kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dia berdiri sendiri dalam af'alnya, semua af'alnya. Artinya dalam melakukan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri tanpa membutuhkan apapun. Kayak kita kenal dengan qiyamuhu bi nafsihi, qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum, Maha hidup dan Maha mengatur diri, mengatur dengan dirinya sendiri tanpa membutuhkan bantuan apapun. Wa annal 'abda la yastakhillu bi nafsihi duna ma'unatihi. Manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Fa qawluhu iyyaka na'budu isyaratun ila tahliyatin nafsi bil ibadati wal ikhlas. Maka kata iyyaka na'budu ini adalah bagian dari tahliyah. Tahliyah maksudnya di sini adalah memasukkan nilai-nilai yang bagus dalam diri kita, yaitu apa? Ikhlas dalam beribadah. Wa qawluhu iyyaka nasta'in isyaratun ila tazkiyatiha 'anil syirki wal iltifat ila al-hauli wal quwwah. Kemudian wa iyyaka nasta'in itu adalah takhliyah, mengeluarkan sifat-sifat yang buruk seperti syirik, ya, dan memalingkan harapan kita kepada selain Allah, menganggap ada kekuatan selain Allah. Jadi dalam ayat ini maka tadi ya ada unsur ikhlas, ada unsur tauhid, kemudian ada unsur tahliyah, memasukkan nilai-nilai positif ke dalam diri kita, ada takhliyah, mengeluarkan unsur-unsur negatif dari diri kita. Ya, unsur positifnya memasukkan nilai ikhlas dalam kita beribadah, unsur negatifnya mengeluarkan kesyirikan dalam diri kita. Wa fi dzikrina anna madara suluqis siratil mustaqim ala qismaini. Dan sudah kami sampaikan bahwasanya as-siratul al-mustaqim, jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala itu tidak lain terdiri dari dua unsur, dua bagian. Ahaduhuma at-tazkiyatu bi nafyi ma la yanbaghi. Yang pertama, membersihkan jiwa dan diri ini dari hal-hal yang tidak layak, yang tidak cocok, yang tidak baik. Wa tsani at-tahliyah bi tahsili ma yanbaghi. Yang kedua, mengisinya dengan hal-hal yang positif yang harus kita miliki. Wa qad ishtamala 'alaihi ma kalimatani fi jumlatil Fatihah. Dan dua hal ini telah dicakup oleh firman Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang ada dalam surat Al-Fatihah. Wa qawluhu ihdinas siratal mustaqim. Firman Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Su'alun wa du'a, permintaan dan doa. Wa huwa mukhul ibadah, dan doa itu tak lain adalah inti dari ibadah, otaknya ibadah. Dalam hadis yang lain ruhul ibadah, ruhnya ibadah. Kama ta'rifuhu min al-adhkar wa da'awat min kutubil ihya, sebagaimana bisa kamu ketahui dalam kitab Ihya. Wa huwa tanbihun ala hajatil insan ila at-tadarru' wal ibtihal ila Allah taala. Dan ini adalah peringatan, pemberitahuan
atas butuhnya manusia agar dia bertadarru, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ruhul ibadah, dan tadarru, merendahkan diri kepada Allah, menganggap kita ini membutuhkan Allah, itu tak lain adalah ruh dalam kita beribadah. Wa tanbihun ala anna ahamma hajatihi al-hidayah ila sirat al-mustaqim. Dan bahwasannya kebutuhan yang paling utama bagi seorang hamba adalah supaya ditunjukkan oleh Allah kepada jalan yang lurus. Ini adalah hajat atau kebutuhan yang paling utama bagi manusia, adalah ditunjukkan kepada jalan yang lurus, sehingga kita minta dalam setiap kita membaca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim idz bihi suluk ila Allah taala kama sabaqa dzikruhu. Karena dengan kita mengetahui jalan yang lurus, bagaimana cara kita menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala ini, maka kita bisa sampai kepada Allah dengan selamat, dengan hati yang bersih, seperti firman Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kiamat nanti, di akhirat nanti, tidak bermanfaat harta dan anak-anak keturunan, ya, kecuali orang yang mendatangi Allah, datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Kemudian selanjutnya yang ke-8, ya, poin yang ke-8 dari surat Al-Fatihah, qauluhu siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, ila akhiris surah, sampai akhir, ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, fahuwa tadhkirun bi ni'matihi 'ala awliyaihi, adalah peringatan tentang nikmat yang Allah berikan kepada wali-walinya, kepada hamba-hamba khusus, hamba-hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang dicintai. Wa naqmatihi wa ghadabihi ala a'daihi, juga peringatan atau pemberitahuan tentang murka Allah Subhanahu wa taala dan azab Allah Subhanahu wa taala kepada musuh-musuhnya. Litastathira ar-rughbata war-rahbah min samimil fuad, agar kamu mendahulukan sifat raghbah dan rahbah di hati kita. Ada raghbah, keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Rahbah, keinginan untuk menjauhi sesuatu. Raghbah berarti ada keinginan kita untuk dekat kepada Allah, cinta kepada Allah, rindu, ya, ingin dekat dengan Allah. Tapi juga ada rahbah, takut akan azab Allah, takut murka Allah dan lain sebagainya. Nah, ayat ini ya mencakup dua hal itu agar kita masuk ke dalam hati kita sifat raghbah dan rahbah. Ya, ada cinta dan benci, ya, cinta kepada Allah, benci dari azab Allah. Wa qad dzakarna anna dzikru qasasil anbiya wal a'da qismani min aqsamil Qur'an. Dan penyebutan qasasul Qur'an itu adalah bagian dari ilmu inti dari Al-Qur'an, ya. Dan itu adalah bagian ilmu inti dari Al-Qur'an. Qasas, nah itu sudah disebutkan, ya, isyaratnya dari kitab dari surat Al-Fatihah ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, berarti kita disuruh untuk mempelajari tentang bagaimana sih jalan orang-orang yang diberi nikmat. Ya, kisah tentang orang-orang yang baik, kisah tentang orang-orang yang Allah muliakan, para nabi, para wali, orang-orang saleh, ya kan, dan lain sebagainya. Kemudian juga ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, bukan jalan orang-orang yang kau murkai. Ya, supaya kita tahu jalan orang-orang yang dimurkai seperti apa, kita hindari, maka kita perlu melihat bagaimana Allah menyampaikan kisah-kisah itu dalam Al-Quran, kita hindari gitu. Nah, dari semua uraian itu Imam Ghazali mengatakan waqad ishtamalatil Fatihatu minal aqsam al-'ashara ala thamaniyati aqsam. Dari 10 pokok tema yang disinggung oleh Al-Quran itu 8-8-nya ada dalam surat Al-Fatihah. Tentang apa? Yang pertama tentang zat Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua tentang sifat Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tentang af'al Allah, Rabbul Alamin. Kemudian tentang zikrul ma'ad, Maliki Yaumiddin. Yang keempat. Kemudian tentang sirat al-mustaqim, ya. Ihdinas siratal mustaqim, ya. Yang di situ ada tazkiyah yang berupa takhliyah dengan tahliyah. Ya. Kemudian zikru ni'matil auliya, ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya kan? Kemudian ghadabul a'da ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, tentang musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8 zikrul ma'ad, ya. Zikrul ma'ad penyebutan tentang akhirat, Maliki Yaumiddin.
Nah, di sini adalah di antara apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali tentang rahasia kenapa Al-Fatihah itu menjadi surat yang sangat utama dibanding surat-surat yang lain, menjadi surat yang paling mulia di antara surat-surat yang lain, ya. Bukan berarti ayat atau surat Al-Qur'an yang lain tidak mulia, tidak semuanya mulia, tetapi Allah memang mengkhususkan dengan keistimewaan-keistimewaan tertentu. Seperti nanti Al-Ikhlas, ya, keistimewaannya sepertiga dari Al-Qur'an, ya. Sementara Al-Fatihah tidak dikatakan dia sepertiga dari Al-Quran, begitu ya, dan lain sebagainya. Dia disebut dengan Ummul Quran, inti dari Al-Quran. Nah, kenapa disebut sedemikian rupa? Nah, Imam Ghazali ingin menjelaskan karena ada 8 poin yang disinggung oleh Al-Fatihah dari 10 poin yang disinggung oleh Al-Quran secara keseluruhan. Yang tidak disinggung adalah muhajatul kufar wa ahkamul fuqaha. Nah, jadi tentang bagaimana berdebat dengan orang-orang kafir dan masalah hukum hakam. Nah, sebenarnya kalau mau kita masukkan juga na'budu, itu kan ada masuk bagian juga hukum hakam, ya, tetapi Imam Ghazali nggak memasukkan karena na'budu ibadah, dari ibadah itulah kemudian muncul hukum-hukum fikih kan sebenarnya ya dalam masalah fikih juga sudah masuk. Ya, muhajatul kufar sebenarnya juga masuk di mana? Ihdinas siratal mustaqim. Ya, karena dalam jalan yang lurus itu kita juga harus mengetahui ya bagaimana kita berdebat dengan orang-orang yang berada di jalan yang tidak lurus, gitu ya, berada di jalan yang tidak lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga al-maghdubi 'alaihim waladdallin itu kan dengan kita mengetahui ya, orang-orang yang tersesat, orang-orang yang menyimpang, orang yang dimurkai Allah, kemudian kita berdebat dengan mereka. Ala kulli hal, Imam Ghazali ingin menyampaikan bahwasanya ya 2 hal ini tidak masuk. Maka dari situ wahumal fannani alladzani yatasya'abu minhuma ilmul kalam wa ilmul fikih. Jadi enggak masuk ilmu kalam dan ilmu fikih dalam kandungan Al-Fatihah, walaupun kita bisa uraikan sebenarnya bisa juga dimasukkan dalam salah satu di antara ayat-ayat dalam Al-Fatihah. Wa bihadza yatabayyanu annahuma waqi'ani fil akhir min maratibi ulumiddin. Karena itu kata Imam Ghazali, ilmu kalam dan ilmu fikih itu masuk bagian kedua dari ilmu agama itu. Wa inna ma qaddamahuma hubbul mali wal jah. Orang yang mendahulukan 2 ilmu ini itu adalah orang yang cinta harta dan cinta kedudukan. Jadi Imam Ghazali seakan-akan ingin menyampaikan bahwasanya yang lebih utama itu adalah ilmu tentang ma'rifat Allah, ilmu tentang akhirat, ilmu tentang siratal mustaqim, ya kan, tentang bagaimana kita membersihkan hati dari sifat-sifat yang kotor kemudian memasukkan kepada sifat-sifat yang baik, begitu ya. Nah, tetapi kenapa kok banyak orang yang lebih fokus mengkaji tentang fikih atau ilmu kalam? Kata Imam Ghazali, sekali kata Imam Ghazali, fa innama qaddamahuma hubbul mal wal jah. Cinta dunia dan cinta pangkat itulah yang membuat orang itu lebih mendahulukan ilmu fikih dan ilmu kalam daripada ilmu tentang pensucian hati, ilmu tentang ma'rifat Allah, ya, ilmu tentang pengetahuan wali-wali Allah, hamba-hamba Allah yang Allah muliakan, ya kan, pengetahuan tentang musuh-musuh Allah dan lain sebagainya. Ala kulli hal, ya, kita boleh setuju boleh tidak dengan pendapat ini, karena ya orang yang belajar fikih, belajar ilmu kalam juga banyak yang niatnya khusus, yang niatnya ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tetap harus proporsional supaya kita tidak mendahulukan sesuatu yang tidak perlu didahulukan dan tidak mengakhirkan sesuatu yang tidak seharusnya diakhirkan, ya ilmu yang harus didahulukan adalah ilmu ma'rifat, pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala baik dari sisi zat, af'al, sifat maupun af'al. Kemudian masuk ke ilmu-ilmu yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita baca untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.